Suara itu mengejutkan Angela. Ini sudah malam. Dia bersiap tidur. Bibi Matea bahkan sudah tak ada di kamarnya. Tapi ada suara siapa itu? Angela, bisikan itu kembali terdengar dari arah pintu balkon. Dengan waspada, Angela mengambil gelas kosong. Dia berjalan perlahan ke arah balkon, lalu membuka tirai. Hampir saja dia jantungan. Rupanya Erlan yang ada di sana. Angela pun segera membukanya. "Kamu ngapain?" tanya Angela berbisik seraya membantu Erlan masuk ke dalam kamarnya. "Kamu juga pakai gaya Dokter Erik, nanti ketahuan," ujar Angela lagi memperhatikan style Erlan yang masih menggunakan gaya sang dokter. Kalau ketahuan, aku akan pura-pura jadi doktermu, memeriksa kamu yang tiba-tiba sakit, jawab Erlan santai. "Kamu mau apa? Membawaku kabur? Ini sudah 2 hari, apa hasil DNA-nya sudah keluar?" Angela begitu sumringah memperhatikan Erlan yang sedang berjalan ke pintu kamar. Pria itu tak menjawab. Dia menempelkan telinga di daun pintu, sebisa mungkin menyerap suara dari luar sana. Angela hanya berdiri di tengah ruangan, melipat kedua tangannya di dada, memperhatikan tingkah kakaknya itu. Erlan kini beralih ke jam yang ada di tangannya. Pukul 8 malam, biasanya jam pergantian penjaga. Erlan mendapat informasi itu dari Noah. "Aku belum berani membawamu, tapi aku hanya ingin mengajakmu bertemu dengan Kiara." Erlan berjalan mendekat. Mata Angela berbinar. "Benarkah? Aku mau, tapi jangan ajak aku melompat pagar. Aku hamil, ingat itu." Aku rasa pengawal sedang kosong. Aku tahu jalan mana saja yang tidak tertangkap kamera CCTV. Jalan itu biasa aku lewati. Memangnya Kiara ada di mana?" "Ada di lantai 4. Angela mengangguk mau. Lantai 4 hanya berjarak 1 lantai dengan kamar Angela saat ini. Dengan cara Erlan, Angela akhirnya bisa keluar kamar, bukan lewat pintu, melainkan lewat balkon. Balkon Angela bersebelahan dengan balkon kamar sebelah. Dari situ Erlan membantu Angela melewati itu. Singkat cerita, Erlan bisa dengan mudah sampai di kamar Kiara. "Kok sepi? Kenapa sangat mudah?" Angela merasa aneh dengan situasi di mansion yang sepi. Kata Noah, 70% pengawal sedang tidak di lokasi. Mereka pergi ke wilayah Liberty secara bergantian, ungkap Erlan. Mereka berdua berjalan dari tangga melewati banyak kamar di samping kanan dan kiri. Hingga sampai di depan kamar Kiara, Erlan sudah menyentuh kenop pintu bersiap membuka. Tapi suara tepukan tangan menghentikan gerakan Erlan. Sementara mata Angela memejam. Dia tahu siapa yang sudah berhasil memergokinya. Lucio. Pria itu memang sudah menunggu kedatangan orang yang beberapa kali menyelinap ke kamar Kiara. Kebetulan Lucio memang baru saja pulang dari wilayah Liberty, belum sampai kamar. Dia sudah mendapat laporan dari anak buah yang diperintahkan berjaga di bagian yang sering menyelinap itu lewati. Wow, aku cukup terkejut. Ternyata penyelinap itu adalah Dokter Erik. Lucio berdiri dengan sorot tajamnya. Erlan dan Angela berbalik terdiam di depan Lucio. Lucio, ini kamu sudah rindu dengan hukuman-hukumanku, Angela?" Lucio menyela ucapan Angela. "Tapi aku juga sudah bersiap memberimu hukuman karena kamu sudah berani mengkhianatiku." Angela tahu arah mana bicara Lucio.
wanita itu sudah tak peduli dengan tuduhan Lucio. Dia sudah muak. "Siapa kamu?" Lucio berjalan melatih Angela, lalu berdiri tepat di depan Dr. Eric. Dr. Eric tak nampak takut sama sekali. Dia sudah siap dengan segala konsekuensi yang ada. Lucio melepas masker Dr. Eric. Tak hanya itu, Lucio dengan kasar pula menarik bagian hitam yang dikatakan kalau itu adalah bekas luka. Tapi nyatanya Lucio bisa melepas lapisan latex yang menempel di sana. Lucio cukup terkejut ketika menilai kalau Dr. Eric rupanya Erland. Rahangnya mengetat karena dia merasa dibohongi. "Erland," panggilnya tertahan. "Kenapa? Aku datang hanya untuk melindungi adikku dari semua sikap burukmu. Apa itu salah?" Erland nampak menantang. Angela takut Lucio akan melakukan hal buruk pada Erland. "Lucio, tolong jangan hukum Erland. Dia tidak melakukan satu kejahatan apapun." Wanita itu sampai menggoyangkan lengan Lucio, tapi Lucio justru mencengkram kerah kemeja Erland. "Sudah lama aku emosi padamu. Sudah lama aku ingin melenyapkanmu, Erland. Tapi itu tak cukup membalas semua perlakuanmu pada Kiara." Geram Lucio sampai giginya menggeretak. Erland masih diam tak melawan. "Kau marah padaku karena kamu menyangka aku sudah menyakiti Kiara?" tanya Erland santai. "Kamu sungguh pria bajingan," teriak Lucio mempererat cengkramannya, sedang tangan satunya mengepal ingin sekali meninju wajah Erland. Bukannya takut, Erland justru tertawa mengejek, membuat Lucio semakin geram. Erland mulai menyeringai, "Kamu menyebutku bajingan? Tapi kamu melakukan apa pada Angela? Itu artinya kamu sama bajingannya denganku." Rupanya adik iparku adalah seorang bajingan. Satu pukulan mendarat di wajah Erland hingga Erland terhuyun ke belakang menabrak pintu kamar Kiara, membuat Angela memekik. "Lucio, kamu sudah salah paham," teriak Angela. "Salah paham apa?" Lucio berganti mencengkram rahang Angela. "Kamu bahkan tak tahu apapun, Angela." Tak suka Lucio mengasari Angela, Erland memukul Lucio balik. "Asal kamu tahu, aku bahkan tak pernah melukai Kiara sedikit pun. Aku mencintainya, Lucio. Kamu tahu itu." Kini Erland yang berteriak, "Tapi Kiara gila karenamu. Kamu dan papamu adalah penghancur kehidupanku, Erland. Aku membencimu." Lucio tak mampu lagi membendung emosinya. Dia menarik pistol yang sejak tadi ada di pinggangnya, lalu dia arahkan ke Erland. "Lucio!" Angela hendak melindungi Erland, tapi pengawal yang sejak tadi menjaga justru menarik tangan Angela dan menahan wanita itu supaya tidak mengganggu Lucio. "Kau akan menyesal telah melakukan semua, Lucio. Apalagi kalau sampai kamu melenyapkanku. Penyesalanmu akan semakin dalam." Karena Erland berhenti bicara ketika mendengar suara handle pintu dibuka. Kiara yang sejak tadi di dalam kamar merasa terganggu oleh keributan yang ada. Dia pun keluar. Melihat Lucio mengacungkan pistol ke arah Erland, Kiara langsung menyerbu Lucio. "Lepas, Lucio, kamu jangan jahat pada Erland." Kiara memukuli lengan Lucio, membuat Lucio tak bisa mengontrol tangannya hingga peluru justru terlepas. "Erland!" teriak Angela melihat Erland tertembak. Tak hanya Angela, Kiara juga histeris. Saat bersamaan dentuman suara ledakan menggelegar, bahkan sampai tempat mereka berpijak sedikit bergetar. Seorang pengawal nampak berlari menghampiri. "Tuan, ada penyerangan mendadak dari klan Marsusius," lapor pengawal. "Sial, lindungi mereka." Lucio menunjuk pada Angela, Kiara juga Erland. Kemudian dia berlari pergi dari sana. "Maaf Nona, semua harus berlindung, bukannya bersembunyi bersama." Mereka bertiga justru dipisah, membuat Angela dan Kiara memberontak, ingin menemani Erland. Mereka khawatir karena perut Erland mengeluarkan banyak darah.
tapi teriakan mereka sia-sia. Di sisi lain, Fredo sudah mempersiapkan semua, termasuk menyerang wilayah Liberty, supaya anak buah Lucio meninggalkan mansion, hingga dia bisa leluasa menyerang wilayah Lucio ini. Fred berdiri di mobil dengan SUV yang terbuka. Dia senang melihat kepulan asap dan ledakan-ledakan yang terjadi di depan mansion Lucio. Gerbang yang kuat dan kokoh itu saja sampai roboh. Tembak-menembak pun terjadi sampai mobil yang Fredo kendarai berdiri di tengah halaman mansion, bertepatan pula dengan Lucio yang muncul dari pintu masuk mansion. Lucio sibuk dengan para anak buah musuh. Dia menembak dan berkelahi tanpa henti, mempertahankan pintu utama supaya mereka tak sampai masuk ke dalam. Di sisi lain, Fredo memerintahkan anak buahnya untuk melepas Bella dan adiknya, Vito Marsusius. Aku bukan hanya mengambil milikku Lucio, tapi juga akan kuambil seseorang yang paling berharga dalam hidupmu saat ini. Fredo begitu menikmati pemandangan di depannya. Anak buah Fredo yang banyaknya 3 kali lipat dari sisa anak buah Lucio. Mereka pisah dengan mudah masuk ke dalam mansion melalui pengetahuan dari mata-mata di mansion Lucio. Mereka sudah tahu di mana mereka bisa mencari tempat persembunyian Angela. Mereka bisa dengan mudah menemukan wanita itu. Lepas, aku tidak mau ikut bersama kalian, Angela meronta. Dia sampai merasa perutnya sakit karena terus bergerak berusaha terlepas dari 2 anak buah musuh yang menariknya. Sedangkan Lucio masih berusaha menghabisi lawan yang begitu banyak, sampai ada pengawal yang mendekat dan dia melapor sembari menembaki lawan dan bersembunyi di balik pilar. Tuan, Nona Angela berhasil mereka ambil. Laporan anak buahnya membuat Lucio menggila. Dia meraih 2 senjata yang tergeletak, kemudian menembaki sekitar dengan senjata di kanan dan kirinya, sedangkan kakinya berjalan menuju ke tengah halaman mansion untuk mengejar Angela. Tapi semua rasanya berlangsung cukup cepat. Lucio melihat mereka memasukkan Angela ke mobil hitam berlogo klan Marsusius. Tidak, Lucio tak membiarkan mereka membawa Angela. Teriak Lucio, terus menembaki siapapun yang berani menghalangi jalannya. Mobil yang membawa Angela mulai bergerak pergi. Lucio mengejar sekuat tenaga. Tuan, awas! Seorang pengawal tiba-tiba menariknya untuk tak lagi mengejar mobil itu. Lepas, aku akan... Boom! Mobil yang digunakan untuk menculik Angela mendadak meledak setelah melewati gerbang mansion. Lucio sampai terpental karena dahsyatnya ledakan itu. Sebelum Lucio bertindak, Fredo dan rombongannya segera pergi dari sana. Lucio tak terlalu memperhatikan para musuh yang berhasil membawa Bella dan Vito. Dia hanya menatap ke depan dengan badan yang terasa remuk karena efek ledakan tadi. Tubuhnya bergetar dengan pemandangan yang baru terlihat di gelapnya malam. Angela, tidak, Lucio tubuhnya serasa mati rasa, namun dia tetap bergerak cepat, beranjak dari posisinya. Noah mendadak muncul dari dalam mansion. Dia mengejar Lucio yang sudah lebih dulu berlari ke arah ledakan mobil. Lucio, berhenti, teriak Noah. Lucio, jangan mendekat. Kilatan yang masih terlihat di dalam mobil hitam itu terlihat jelas oleh Noah bahwa mobil itu akan meledak. Dia pun berlari ke arah Lucio untuk mencegah karena pamannya itu sama sekali tidak mendengarkan teriakannya. Lucio, jangan, mobilnya akan meledak lagi. Noah memberanikan diri meraih pergelangan tangan Lucio. Lepaskan, aku akan menolong Angela, teriak Lucio memberontak. Kini Noah yang merengkuh pinggang Lucio dan menarik tubuh itu menjauh. Noah, lepaskan, jangan jauhkan aku dari Angela, lepaskan, teriakan itu seiring dengan air mata yang tak terasa menetes dengan sekuat tenaga.
Noah membawa, bahkan sedikit mengangkat tubuh Lucio sampai kaki pamannya itu mengambang dan memberontak. Lucio memang sedang tak sekuat tadi, pakaiannya saja sampai tercabik oleh kuatnya ledakan pertama. Tidak lama kemudian, terdengar bunyi ledakan begitu keras diiringi cahaya merah yang menerangi langit malam. Mobil itu akhirnya meledak untuk kedua kalinya, bahkan sampai lantai yang mereka pijak bergetar. Lucio takut akan kematian. Lucio takut akan kehilangan. Ledakan di depan matanya mengingatkannya akan hilangnya kedua orang tua, serta hilangnya hidup Chiara. Selama ini Lucio tak menyangka kehilangan Angela adalah sesuatu yang sangat menyakitkan baginya. Angela! Saat itu juga seakan nyawa dalam raga Lucio itu terbawa dalam ledakan. Dia tidak lagi meronta, tidak pula berteriak. Hanya cairan kristal bening cukup menunjukkan seberapa hancurnya dia menyaksikan istrinya berakhir dalam ledakan. Tidak, Angela tidak mungkin meninggalkanku. Angela tidak ada dalam ledakan. Tidak, mantra itu terus Lucio ucapkan dalam hati dan meyakini diri meski rasanya begitu sulit. Sementara Noah melepas tangannya dari tubuh Lucio. Lucio merasa begitu lemah hingga menjatuhkan lututnya di atas aspal. Lalu dia mendongak menatap Noah penuh tanya. Noah, apa Angela benar ada di dalam mobil itu? Tanya Lucio tidak bertenaga. Noah mengangguk lemah. Kamu bisa tanyakan pada pengawal yang ada di sini. Mereka melihatnya. Tidak, itu bukan Angela. Aku sangat yakin Angela masih hidup, ucap Lucio yang seperti setengah sadar. Pandangannya kosong ke arah ledakan dan akhirnya dia melangkah. Semakin lama semakin cepat, membuat Noah terkesiap dengan kembali mengejar Lucio. Lucio benar-benar mendekati mobil yang masih penuh dengan api itu. Bawakan aku tabung pemadam kebakaran, teriak Lucio dengan kaki pincangnya. 4 pengawal berlari membawa tabung pemadam kebakaran. Mereka segera menyemprot tabung berwarna merah itu ke arah mobil. Cukup sulit karena apinya cukup besar, tapi setidaknya ada bagian di mana Lucio bisa nendang kerangka pintu mobil dan menendangnya sampai terbuka. Lucio tak peduli panas, dia masuk memastikan orang yang ada di dalam. Lalu apa yang dia temui membuatnya melemah. Ada 2 orang yang sudah gosong di bagian depan, sedangkan 1 orang di belakang. Mereka sudah dalam keadaan tak lengkap tubuhnya, tapi satu hal yang bisa Lucio lihat, pria itu mengambil sebuah kalung yang melingkar di leher mayat hitam, kalung yang pernah dia berikan pada Angela. Tangan Lucio bergetar. Dia sungguh tak menyangka kalau semua berakhir seperti ini. Angela, kamu tidak akan setega itu. Aku juga mencintaimu, Angela. Aku ingin ikut bersamamu. Jangan tinggalkan aku, Angela. Racau Lucio terdengar melemah. Kejadian ini cukup mengguncang jiwanya hingga akhirnya Lucio melemah dan tidak sadarkan diri.